Baik, jazakallah khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ajmain, amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una rabbana zidna ilma warzuqna fahma, amin ya Allah ya rabbal alamin. Yang saya hormati dan yang saya muliakan Bapak Ibu sekalian, bil khusus Ketua DKM dan pengurus DKM Masjid As-Salam yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, para peserta iktikaf sekalian rahimakumullah. Alhamdulillah di malam hari ini, malam ke-21 ya, Allah berikan pada kita kemudahan bisa melaksanakan ibadah di malam hari ini. Mudah-mudahan semua amal yang kita lakukan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baik, hadirin rahimakumullah. Ini nggak ada air hangat tadi. Mungkin tadi hangat kali ya, kelamaan jadi dingin ini. Iya. Ya, makasih Pak. Teh boleh teh. Susu ada susu. Baik, malam hari ini kita akan berbicara tentang begini. Banyak yang nanya di bulan Ramadan, Pak Ustadz, kalau di bulan Ramadan kan doa-doa dikabulkan, ya nggak Bu? Dosa-dosa diampuni, pahala amal ibadah dilipat gandakan, betul nggak? Ada yang nanya, kalau orang bikin dosa gimana Pak Ustadz? Apakah dosa di bulan Ramadan dilipat gandakan? Gitu. Baik, jawabannya adalah kajian di malam hari ini. Jadi satu perbuatan maksiat itu bisa menjadi lebih besar dosanya dengan 4 catatan. Enggak potong bang nih, udah cakep nih kayak begini. Jadi perbuatan dosa, perbuatan maksiat itu jadi besar dosanya dengan 4 catatan. Yang pertama, siapa yang melakukan? Siapa yang ngerjain perbuatan maksiat tersebut? Perbuatan dosa, perbuatan maksiat yang dilakukan oleh orang-orang yang ngerti agama, ya, makasih, jazakallahu khair. Ya. Perbuatan dosa, perbuatan maksiat yang dilakukan oleh orang-orang yang ngerti agama, oleh orang-orang yang jadi contoh, jadi teladan, orang yang disegani di masyarakat, mungkin dipanggil guru, ustadz, ulama, kiai, ustazah, dan lain sebagainya, dosanya jadi lebih besar. Dalilnya surat Al-Ahzab ayat 30. Yang megang Quran silakan dibuka nih. Surat Al-Ahzab surat ke-33 ayat 30. Yang di handphonenya ada Al-Quran bisa dibuka. Ini handphone mahal nih, ada Al-Qurannya. Bapak ada nggak Qurannya di handphone? Surat Al-Ahzab surat ke berapa? 33 ayat berapa? Ayat 30. 33 ayat 30. Nomor cantik tuh, jangan dipasang. Udah ketemu ya? 33 ayat 30 Allah berfirman, bismillahirrahmanirrahim. Ya nisa'an nabi
may ya'ti minkunna bifahishatin mubayyinah yudha'af lahal 'adzabu di'fain wa kana dzalika 'ala Allahi yasira. Artinya, ya nisa'an nabi, wahai istri Nabi. Istri Nabi orang yang mulia bukan? Mulia, orang suaminya Nabi, ya nggak Bu? Pasti istrinya pun orang yang mulia juga. Mungkin mohon maaf ya, mungkin tidak sama. Katakanlah di lingkungan kita istrinya Pak Ustadz, istrinya Pak Kiai, ya nggak tuh? Istrinya ketua DKM, atau istrinya dia di kampungnya udah ditunjuk jadi imam masjid. Nggak sembarangan orang jadi imam masjid, betul nggak? Nggak sembarangan orang ditunjuk jadi khotib Jumat. Biasanya orang yang dipercaya jadi khotib Jumat orang yang ya dianggap baik, betul nggak Dirin? Dia imam terawih, ya nggak tuh? Kalau acara di lingkungan ada acara-acara arwahan, dia disuruh baca doa, ada nggak tuh? Mimpin tahlil, acara arisan jadi MC, kadang mungkin dia pokoknya orang yang jadi teladan lah. Mungkin ketua RW, ketua RT, LMK, pasti orang yang disegani, betul nggak? Di ayat ini, ya nisa'an nabi, wahai istri Nabi, may ya'ti minkunna bifahishatin mubayyinah, siapa di antara kalian yang melakukan perbuatan yang keji, perbuatan maksiat, yudha'af lahal 'adzabu di'fain, maka hukumannya dilipat gandakan menjadi 2 kali lipat. Kenapa? Karena istri Nabi itu orang yang dimuliakan, betul nggak nih? Ya kan? Kayak zaman sekarang Bu, mohon maaf nih, ada mungkin perempuan istri suaminya mungkin bukan guru ngaji dah, bukan ustadz, bukan kiai. Ini perempuan mungkin buka aurat, nggak nutup aurat, orang ya biasa aja ya. Tapi kalau suaminya umpamanya Pak Ustadz, suaminya guru ngaji, suaminya tokoh agama, istrinya pakaian sembarangan, orang ngomongin gak tuh? Itu siapa tuh? Istrinya Pak Ustadz. Iya gak tuh? Pasti orang lebih ini ya, ya kan? Udah ditunjuk jadi imam terawih, khotib Jumat lagi di Assalam. Sehari-hari pekos oblong sama celana kolor jalan-jalan hadirin. Orang udah ngomongin itu. Siapa itu pakai celana kolor? Imam kita. Ya, orang pasti pada ribut nggak nih? Ribut ya. Kenapa? Dia orang yang ditokohkan hadirin. Setuju nggak nih? Diem aja hadirin. Belum pada buka apa? Puasa. Iya nggak nih? Betul nggak nih? Setuju nggak nih? Pasti pulang lagi nih. Ya. Dia udah jadi imam terawih, udah jadi khotib Jumat, ya nggak? Di lingkungan juga dihormatin. Kalau ada acara arwahan-arwahan mimpin doa, ya nggak hadirin? Bahkan kadang-kadang berkatnya juga lain hadirin, ya nggak tuh? Kalau jamaah biasa berkatnya mie instan 3, dia 5 hadirin. Kantong juga lain, Garuda, ya nggak tuh? Dia melakukan perbuatan yang tidak baik, orang pasti ngomongin nggak nih? Siapa itu? Itu dia udah ngerti agama gitu dan tuh. Maka siapa orang yang berbuat dosa, berbuat maksiat, dan dia orang yang jadi contoh teladan dihormatin, yudha'af lahal 'adzabu di'fain. Pernah nggak dengar cerita kisah perang Tabuk? Perang Tabuk ada 3 orang sahabat Nabi yang tidak ikut dalam perang Tabuk. Siapa namanya? Silakan buka surat At-Taubah ayat 118. Bahkan nama surat At-Taubah gara-gara 3 orang ini nih. Jadi perang Tabuk itu perang yang sangat jauh, musim panas, musim paceklik, jauh, bekalnya banyak. Kebenaran di kota Madinah mau panen lagi, mau panen kurma. Kan enakan di rumah apa enakan pergi? Enakan di rumah hadirin, ya nggak tuh? Mau berangkat jauh, panas, segala macam dah. Sementara di kota Madinah dikit lagi mau panen hadirin. Banyak orang-orang munafik mencari-cari alasan tidak ikut dalam perang Tabuk. Nabi Muhammad ya udah, ya enggak. Istilahnya Nabi juga ya Nabi ngerti dah, dia mereka beralasan ya udah. Tapi ada 3 orang sahabat Nabi yang tidak ikut dalam perang Tabuk. 3 orang ini Islamnya tidak diragukan. Sahabat senior,
Siapakah 3 orang ini? Yang pertama Ka'ab bin Malik. Siapa yang kedua? Ka'ab bin Malik. Yang kedua Hilal bin Umayyah. Yang ketiga Murarah bin Rabi. 3 orang ini Islamnya udah duluan, tidak diragukan keislamannya, sahabat senior. Perang Tabuk nggak ikut, hadirin. Yang lain-lainnya orang munafik nggak ngikut. Ya udah, jadi singkat cerita, begitu pulang dari perang Tabuk, orang-orang munafik ke rumah Nabi. Kira-kira nih, maaf ya Nabi nggak ikut, ya udah. Maaf ya Nabi nggak datang, ya udah. Giliran 3 orang ini tidak dimaafkan oleh Nabi, bahkan dihukum dengan hukuman yang sangat keras. Apakah hukuman, hadirin? Nggak ditegur sama Nabi. Berapa hari? 40 hari. Assalamualaikum nggak dijawab, ngobrol nggak diladenin. Bukan cuma Nabi, para sahabat, istrinya, keluarganya. Ini 3 orang dicuekin, hadirin. Emang enak dicuekin? Nggak enak ya? Kayak kita main bola, ada anak bawang. Tuh anak bawang, hadirin. Tuh nggak bu anak bawang? Tuh nggak pak anak bawang? Di kalau main bola gol kagak dihitung. Ingat tuh. Dulu masih kecil kita kan main umpet-umpetan ya. Tuh nggak anak bawang? Dia ngumpet gak ada nyari, hadirin. Dia ngumpet pagi sampai sore kagak ada nyari. Ingat tuh. Tuh nggak anak bawang? Kalau main galasin. Dia lari kagak ada ngejar, hadirin. Kok gua nggak ada ngejar, lu anak bawang, lu nggak dihitung. Dicuekin sama Nabi. 3 orang ini nih, Ka'ab bin Malik, Hilal bin Umayyah, dan Murarah bin Rabi. Kenapa 3 orang dihukum berat oleh Nabi? Mereka ini bukan orang sembarangan, hadirin. Kalau yang lain sih nggak ngikut juga, ya udah dah, hadirin. Tapi 3 orang ini diabadikan dalam Al-Quran tuh, At-Taubah 118. Bismillahirrahmanirrahim. Wa 'ala thalathatil ladzina khulifu hatta idza daqat 'alaihimul ardu bima rahubat wa daqat 'alaihim anfusuhum wa zannu alla malja'a minallahi illa ilaihi tsumma taba 'alaihim liyatubu innallaha huwat tawwabur rahim. Bahkan kisah 3 orang ini menjadi penyebab penamaan surat At-Taubah. Surat At-Taubah artinya taubat ya, cerita taubatnya 3 orang sahabat ini. Itu, hadirin. Ada ungkapan dalam bahasa Arab begini bunyinya. Bagus kalau dihafalin. Hasanatul abror, sayyiatul muqarrabin. Hasanatul abror, sayyiatul muqarrabin. Perbuatan baik yang dilakukan oleh orang yang awam udah baik. Tapi perbuatan yang sama dilakukan oleh orang yang mulia jadi nggak baik. Perbuatan baik yang dilakukan oleh orang-orang yang awam udah bagus. Tapi perbuatan yang sama dilakukan oleh orang-orang yang mulia jadi nggak bagus. Contoh begini. Kata DKM, bapak-bapak, ibu-ibu, ini kita mau santunan anak yatim. Mari kita berdonasi, ingat. Mungkin di antara jamaah, mohon maaf, ada yang ekonominya bawah, ada yang sedang, ada yang kaya. Di Masjid As-Salam banyak jamaah yang sultan, amin. Nggak ada yang amin nih. Crazy rich, ini. Duitnya banyak, hadirin. Orang-orang yang duitnya pas-pasan nyumbang gocap, cepet, 100, bagus nggak, hadirin? Yang kaya nyumbangnya gocap juga, hadirin. Pantas nggak kira-kira, hadirin tuh? Saya sebut nama dah. Ada Sultan Pak Kandisar, amin. Nggak ada yang amin. Beliau milioner, amin. Ya kan? Nggak percaya kan, hadirin? Orang-orang nyumbang 100.000 udah gede. Pak Kandisar beliau sultan, hadirin. Ya enggak? Dia nyumbang cepek juga, hadirin. Orang ngomongin enggak tuh? Dia berapa nyumbang? Cepek. Cepek. Gitu, hadirin. Iya enggak tuh? Nih, saya ngajar di mana-mana, hadirin nih. Ngajar ngisi kajian. Kadang-kadang saya dikasih kain sarung, ada kenang-kenang dari panitia. Mungkin masjid lain ngasih kain wadimor, hadirin ya. Assalam wadimor juga, hadirin. Kan nggak pantas ya, ini kan sultan semua, hadirin. Amin, nggak ada yang amin nih, hadirin. Kalau masjid lain sih, saya dikasih kain udah bagus banget, hadirin. Assalam, minimal sepatu bola dah. Nggak ada yang amin nih. Saya kadang bilang panitia, tolong dong kalau ngasih ustadz jangan terlalu mainstream.
Semua masjid ngasih kain sarung. Sarung dulu banyak banget hadirin. Sampai saya bikin celana sebagian. Buat celana dah. Boleh dah Ustadz kasih ini sepatu bola biar olahraga Ustadz. Jadi gini, kalau orang-orang biasa di Indonesia ada pepatah, mohon maaf ya bunyinya, guru kencing berdiri, murid kencing berlari. Ini tuh, iya enggak? Guru kencing berdiri, murid udah nggak bisa kencing hadirin. Gitu ya. Kenapa tuh pepatah bunyi bahasa Arabnya hasanatul abror sayyiatul muqarrabin. Perbuatan baik yang dilakukan oleh orang yang biasa ya baik-baik aja. Tapi perbuatan yang sama dilakukan oleh orang yang mulia jadi nggak bagus hadirin. Pernah Abu Bakar ditegur sama Nabi dalam kitab Al-Adabul Mufrad. Karena sahabat Abu Bakar, Nabi pernah dengar ngomongnya kasar. Dia punya budak gitu, punya anak buah, punya pembantu. Satu hari Abu Bakar ngomongnya kasar. Nabi dengar, kata Nabi, la yambaghi li siddiqin ayyakuna la'anan. Tidak pantas seorang Abu Bakar ngomongnya begitu. Kalau orang lain sih ngomong begitu nggak apa-apa dah. Tapi istilahnya antum Abu Bakar masa ngomongnya begitu? Ya hadirin, nggak pantas. Ada abadikan dalam Al-Quran tuh ketika kisah fitnah terhadap Aisyah ya. Ada ayat Bismillahirrahmanirrahim. Dibantu depan ayat itu. Surat An-Nur. Ketika Abu Bakar berjanji dia tidak akan lagi mau memberikan bantuan kepada, kan begini ceritanya. Ketika istri Nabi Aisyah radhiyallahu anha, silakan buka surat An-Nur. Ketika istri Nabi Aisyah kan pernah dituduh, mohon maaf, dituduh berzina ya. Gini, Nabi Muhammad punya kebiasaan kalau pergi jauh ngajak istrinya bu. Kalau deket enggak. Kalau kita kan terbalik ya nggak Pak. Kita kalau pergi jauh jarang ngajak istri. Kalau deket ngajak. Mengikut neng. Mau kemana bang? Ke warung lewat nyamuk. Ikut nggak? Ke warung aja ngajak. Iya enggak. Yang jauh dong bang. Lu kalau jauh takut mabok gua. Lu ke Blok M aja bawa kantong kresek. Ya, ini Nabi Muhammad sebaliknya. Tunggu sambil saya cari nih. Kata mana ini? Bismillahirrahmanirrahim. An-Nur ayat 22. An-Nur ayat 22. Jadi waktu itu Nabi Muhammad, saya ulangi, punya kebiasaan kalau pergi jauh ngajak istri. Pada peristiwa ini Nabi musafir, yang ikut adalah Aisyah radhiyallahu anha. Dalam peristiwa Ghazwah Banil Mustalik, Aisyah ngikut. Dalam perjalanan pulang menuju kota Madinah, kan Aisyah ditandu. Aisyah masih kurus waktu itu. Maksud saya, dia naik apa nggak naik, yang gotong nggak berasa hadirin. Gitu tuh. Perjalanan pulang, pasukan di tengahnya istirahat. Masing-masing punya hajat ya. Aisyah turun dari tandunya, ditandu turun. Singkat cerita udah selesai, pasukan mau jalan lagi. Aisyah naik ke tandu. Pas naik baru berasa kalungnya jatuh. Ada yang mengatakan kalung, ada yang mengatakan gelang. Perhiasannya jatuh. Turun lagi dari tandunya, nyari-nyari. Yang mau gotong nyangkain Aisyah di dalam hadirin, di tandu. Jalan aja dan gotong, nggak ada orang hadirin. Di mana Aisyah? Tinggalan hadirin. Singkat cerita pasukan berjalan, Aisyah ketinggalan. Begitu sadar ditinggal, Aisyah nunggu dah di tempatnya dia ditinggal. Ada seorang sahabat yang tugasnya, ada yang mengatakan namanya Sofwan bin Mu'attal. Ada dua pendapat, dia emang tugasnya pasukan paling belakang, pasukan bersih-bersih hadirin. Yang kedua dia mengatakan dia orangnya lelet hadirin. Tahu nggak lelet? Kalau jalan lama, dia ngelihat Aisyah duduk sendirian, ketinggalan, disamperin sama Sofwan, kemudian dianterin, dipersilakan naik ke atas untanya. Dia tahu ini istri Nabi, dituntun pulang ke kota Madinah. Sampai di kota Madinah, orang-orang ngelihat Aisyah jalan berdua dengan Sofwan. Oh, muncul tuh fitnah, isu Aisyah berselingkuh dengan Sofwan. Namanya peristiwa Hadithul Ifki.
Jadi rumah tangga Nabi pernah didera atau diterpa isu perselingkuhan. Tapi ini berita bohong gitu. Ya, kayak zaman sekarang, ya kan? Ini keluarga-keluarga muda nih, keluarga-keluarga muda. Ada nggak ujiannya hadirin nih? Ya nggak Bu? CLBK, ada nggak tuh? Cinta lama belum kelar, ada nggak nih? Pasangan muda nih, ya nggak? Udah punya anak 2, punya anak 3, suami bertemu mantan waktu TK. Waduh, ya nggak? Ujian nih, ujian. Facebook, Instagram, ya nggak hadirin? Sehingga cerita, mudah-mudahan rumah tangganya sakinah mawadah warahmah, amin. Walaupun pengantin lama tetap harmonis. Ada nggak kakek nenek masih berantem aja hadirin? Ada nggak Bu? Nenek-nenek sama kakek-kakek masih berantem aja, ada nggak tuh? Ada juga kadang-kadang. Kata nenek, pulangin saya, pulangin. Kata kakek, pulangin kemana? Ke rahmatullah. Udah gak ada rumah lu. Singkat cerita, akhirnya Aisyah dianterin ke Madinah oleh Sofwan. Muncul fitnah. Di antara yang menyebarkan fitnah, ada seorang yang bernama Mastoh bin Athathah. Dia keluarganya Abu Bakar, ekonominya pas-pasan, miskin. Selama ini ditolong oleh Abu Bakar, kerja di rumah Abu Bakar sebagai saudara, ditolong, kerja inilah dibantu sama Abu Bakar. Dia termasuk yang menyebarkan isu kemana-mana. Kan 3 orang yang dihukum Nabi tuh, Mastoh bin Athathah, siapa lagi? Penyair Nabi Hasan bin Thabit, dan adik iparnya Nabi yang bernama Hamnah binti Jahash, adiknya Zainab binti Jahash. 3 orang yang sibuk menyebarkan fitnah. Kayak zaman sekarang nge-share di grup-grup WA, dirinya nggak tuh? Iya kan, nge-share di grup-grup WA. 3 orang dihukum Nabi. Singkat cerita, begitu tahu saudara yang bernama Mastoh bin Athathah ikut menyebarkan isu kemana-mana, Abu Bakar marah. Dia berkata, mulai hari ini kamu tidak lagi saya bantu. Istilah orang joglo, lo gue N, gitu hadirin. Pokoknya udah gak ada lagi bantuan, ya nggak tuh? Nah, diabadikan dalam Al-Quran nih tadi tuh, surat An-Nur ayat berapa? 22. Lihat ayatnya. Yang bisa baca kita baca sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Wala ya'tali ulul fadli minkum was-sa'ati ayyu'tu ulil qurba wal masakin wal hajirina fi sabilillah wal ya'fu wal yasfahu ala tuhibbuna an yaghfirallahu lakum wallahu ghafurur rahim. Ayat ini ayat terkait sahabat Abu Bakar, memuji dia. Dia orang yang dermawan. Allah mengatakan wala ya'tali ulul fadli minkum wasa'ah. Janganlah orang yang punya kelebihan harta, orang yang dermawan, orang yang punya kelapangan. Siapa tuh? Abu Bakar. Janganlah dia berjanji ayyutu ulul qurba wal masakin muhajir. Janganlah dia berkata tidak aku bantu lagi dia. Janganlah orang yang punya kelapangan harta, punya kelebihan, bersumpah, berjanji untuk tidak lagi menolong saudaranya. Maksudnya ayat, kamu kan Abu Bakar, nggak pantas gitu. Wal ya'fu wal yasfahu, mendingan maafkanlah dan berlapang dadalah gitu. Nah di hadis yang saya bilang tadi ceritanya lain. Abu Bakar pernah berkata kasar kepada pembantunya. Kata Nabi, layam bagi li siddiqin ayyakuna la'anan. Nggak pantas orang kayak ente Abu Bakar ngomongnya begitu. Jadi yang pertama hadirin, perbuatan dosa, perbuatan maksiat menjadi lebih besar dosanya tergantung siapa yang ngerjain. Ada hadis Nabi dalam kitab Riyadhus Shalihin. Kata Nabi, salasatun, ada tiga kelompok orang nih. La yukallimuhumullahu yaumal qiyamah. Hari kiamat Allah nggak ajak bicara dia. Wala yanzuru ilaihim, nggak ditengok sama Allah. Wala yuzakkihim walahum adzabun alim, dan akan diberikan siksa yang sangat keras. Siapakah 3 kelompok ini? Yang pertama, syaikhun zanin, orang tua yang suka berzina hadirin. Anak muda berzina boleh nggak? Ragu-ragu jawabnya.
Anak muda berzina boleh nggak? Nggak boleh. Orang tua apalagi hadirin, gitu tuh. Maka kata Nabi yang Allah benci yang pertama syaikhun zanin, orang tua yang berzina hadirin. Kan orang tua harusnya jadi contoh, ya nggak tuh? Orang tua nakal, ada nggak orang udah tua masih nakal aja hadirin? Udah pergi haji masih nakal, ada nggak tuh? Ada Pak Haji, cewek lewat, Neng, ya lo Pak Haji genit hadirin, ya enggak? Pak Haji genit banget. Emang kalau belum haji boleh hadirin? Belum haji emang boleh hadirin? Nggak boleh. Apalagi udah haji gitu hadirin maksudnya. Kata Nabi yang pertama yang Allah sangat benci syaikhun zanin, orang tua yang suka berzina. Mohon maaf. Kita sering ngomongin kenakalan remaja, betul nggak tuh? Yang lebih berbahaya kenakalan orang tua hadirin. Kalau anak muda nakal nggak punya duit, iya nggak? Anak muda nakal nggak punya duit, nggak punya kendaraan. Orang tua kalau nakal hadirin punya duit, punya mobil, punya modus, punya pengalaman hadirin. Betul nggak hadirin? Diem aja nih, iya nggak? Takut dibilang pengalaman apa? Iya hadirin. Kalau anak muda nakal, oke, bahaya. Sering kita omongin kenakalan remaja, yang lebih berbahaya kenakalan orang tua hadirin. Ada anggota DPR di rapat paripurna nonton film porno hadirin. Itu kan jadi contoh yang sangat buruk hadirin tuh. Iya nggak tuh? Maksudnya gimana ya gitu hadirin tuh. Itu. Istilahnya guru kencing berdiri, murid ewer-eweran hadirin, kacau udah dah. Iya nggak? Maksudnya itu kalau ibarat dosa gedean hadirin. Jadi yang pertama siapa yang ngerjain gitu hadirin tuh. Ya enggak? Maka kata Nabi yang pertama yang Allah benci syaikhun zanin, orang tua yang suka berzina, orang tua yang senang nonton film porno hadirin, orang tua gitu tuh yang nakal, yang genit hadirin, ya enggak? Kalau anak muda nakal boleh nggak? Nggak boleh juga. Apalagi saya pernah nonton di TV itu acara Buser patroli ya kan? Ada tuh tempat hotel remang-remang digerebek tuh sama polisi. Yang ketangkep kakek-kakek hadirin, sekamar sama anak perempuan muda banget kayak cucunya gitu. Ditangkep, ya kalau nyari tongkat, mana tongkat, ya elah. Aki-aki masih berzina hadirin, ada nggak tuh? Kan orang tua rajin ibadah, pantas nggak hadirin? Mau kemana lagi emangnya? Kakek-kakek umur 80 rajin ibadah, pantas nggak hadirin? Pantas. Mau kemana lagi? Diskotik tolak sama security. Ya hadirin. Kata Nabi syaikhun zanin, orang tua yang berzina Allah benci banget. Harusnya jadi teladan, ya nggak tuh? Teladan, jadi contoh para orang tua. Yang kedua yang Allah nggak suka adalah ailun mustakbir, pemimpin yang tukang bohong. Yang kedua malikun kazzab, pemimpin yang suka berbohong hadirin. Bohong sekali kazibun, bohong berkali-kali kazzab. Dulu ada orang ngaku jadi nabi palsu, Musailamah al-Kazzab. Ada nggak tuh? Musailamah tukang bohong hadirin. Ini kata Nabi yang kedua yang Allah nggak suka malikun kazzab, pemimpin yang tukang bohong. Kalau rakyat bohong, yang rusak dia sendiri hadirin. Kalau pemimpin bohong, siapa yang rusak hadirin? Wah, jutaan orang, ya nggak gitu, ya kan? Mudah-mudahan Allah berikan pada kita pemimpin yang tidak tukang bohong, tidak suka bohong ya. Bu, ada nggak suami yang tukang bohong, Bu? Ada nggak suami yang suka bohong? Ada. Mana? Ada di sini, ya kan? Di rumah. Kata istri, Bang, bagi duit Bang. Nggak ada. Tuh di kantong. Tahu aja, tahuan tuh. Lagi Bang buat bayar sekolah anak-anak. Udah nggak ada tuh habis. Kantong pelana Bang. Ya elah, tahu aja tuh istrinya. Ya enggak? Lagi Bang buat bayar arisan, udah nggak ada tuh celana tuh dipici. Ya tahu ini nih, enggak? Kan suami pintar naruh duit dipici hadirin. Maka jangan nyari istri yang pintar nyari duit hadirin. Di mana kita simpan ketahuan, enggak? Di jok motor ketahuan hadirin. Ya tuh. Dan bapak-bapak pintar nyimpan duit. Tukang bohong, ada nggak tuh? Mudah-mudahan kita tidak punya pemimpin yang suka bohong. Bohong sekali dimaafkan, betul nggak? Bohong dua kali keterlaluan hadirin.
Bohong 3 kali namanya karakter hadirin. Bohong sekali dimaafkan, ya enggak? Bohong 2 kali keterlaluan hadirin. Bohong 3 kali apa namanya? Karakter, tabiat hadirin. Gitu. Ini kan ada orang yang tukang bohong. Mudah-mudahan yang hadir, yang hadis ini bukan tukang bohong. Ada yang amin nih. Masalah berumah tangga. Baik, yang kedua, yang pertama syaikhun zan, orang tua yang suka berzina. Yang kedua pemimpin yang suka. Yang ketiga ailun mustakbir, orang miskin yang sombong hadirin. Orang kaya sombong, boleh nggak? Nggak boleh hadirin. Udah miskin sombong hadirin. Orang ganteng, boleh nggak sombong? Ini udah jelek sombong hadirin, ada nggak tuh ya? Kue cucur anget-anget, tampaknya hancur banget hadirin. Sombong, ada nggak tuh? Lah kagak pantas itu. Yang ganteng sombong kagak boleh. Ini nggak? Ada nggak orang yang sombong hadirin? Sombong ya, takabur. Kalau Nabi Muhammad orangnya tawadu. Apaan tawadu? Rendah hati. Ada riwayat tuh Nabi Muhammad kalau bawa barang tuh sahabat berbutan pengen bawain. Tapi Nabi tawadu, kata Nabi, sahibu syai'i ahaqqu bi syai'ihi. Yang punya barang lebih pantas bawa barangnya sendiri. Illa ayyakuna dhaifan, kecuali nggak kuat, berat, fayu'inu alaihi akhuhul muslim, baru saudaranya ngapain? Bantuin. Kan ada orang yang seneng kalau punya barang dibawain, ada nggak itu? Ya enggak? Nabi orang tawadu, kalau punya barang nenteng sahabat berebutan, nggak? Kata Nabi, aku bawa sendiri aja. Saya pernah tuh ngisi acara di masjid, pulang dikasih berkat hadirin, saya bawa sendiri aja. Panitia bilang, Ustadz, sini saya bawain, nggak usah, sendiri aja. Tawadu Pak Ustadz, takut ketuker saya. Udah pengalaman saya bulan kemarin hilang jeruk 3. Gue tahu lagu lu panitia, gue sendiri aja dah. Orang yang kaya sombong nggak boleh hadirin, apalagi yang fakir gitu. Allah nggak suka gitu. Kayak tadi yang cakep aja sombong nggak boleh, apalagi yang jelek. Yang kita ambil dari hadis ini yang pertama tuh, syaikhun zanin, orang tua yang suka berzina hadirin. Kalau yang berzina belum menikah dalam Quran, apa hukumannya? Dicambuk 100 kali, diasingkan selama setahun. Kalau yang berzina udah menikah, diapain hukumannya? Dirajam sampai mati. Kenapa beda hadirin? Beda hadirin, ya enggak? Yang nikah udah punya anak, udah punya istri, gitu, udah berumur, maka kalau dia berzina dirajam sampai mati. Kok beda? Emang beda hadirin, gitu tuh. Karena dia harus jadi teladan, jadi contoh, gitu tuh. Maka perbuatan maksiat, dosa jadi gedean, ngelihat apaan? Siapa yang ngerjain? Maka mohon maaf nih, mungkin di antara hadirin ada yang di lingkungannya udah jadi tokoh, ya enggak? Kalau acara dia baca doa di masjid, tunjuk jadi khotib Jumat, ada nggak hadirin? Terawih jadi imam, ada nggak tuh? Ya enggak? Pasti bukan orang sembarangan. Kalau cium tangan 3 kali, saya ada persepna tuh nggak ada acara, begitu datang anak remaja cium tangannya 8 kali, habis itu pada basah kan sana. Ada tuh ustazah datang ke masjid tuh, jamaah pada salaman tuh ustazah, habis salaman gelang hilang atuh. Mana dia gelang gua katanya, pintar banget jamaah dah. Mohon maaf ya, siapa tahu di antara yang hadir udah jadi contoh di masyarakat, ya hadirin, jadi teladan, jadi imam, ditunjuk jadi RT, ya hadirin, jadi LMK, pasti bukan orang sembarangan, ya enggak? Kalau dia salah, kata Quran, yudha'af lahal adzabu di'fain, hukumannya dilipat gandakan 2 kali lipat. Dalam tafsir Ibnu Katsir ada riwayat Rasulullah bersabda, innallaha yu'afal ummiyina yaumal qiyamati ma la yu'afal ulama. Allah akan mengampuni, memaafkan kesalahan orang-orang yang ummi, orang-orang yang awam, kesalahan yang tidak ampunan yang Allah tidak berikan kepada para ulama. Maksudnya kalau yang salah orang yang awam Allah ampun, tapi kalau ulama melakukan perbuatan yang sama Allah tidak ampun. Maksudnya beda hadirin, gitu tuh. Ada kitab Matan Az-Zubad, ada kalimat syair bunyinya,
wa alimun bi ilmihi lam ya'malan mu'adzabun min qabli ubadul wathan. Wa alimun bi ilmihi lam ya'malan mu'adzabun min qabli ubadul wathan. Orang alim yang tidak mengamalkan ilmunya akan disiksa duluan sebelum para penyembah berhala. Orang yang alim yang tidak mengamalkan ilmunya akan dihukum duluan sebelum para penyembah berhala gitu tuh. Kenapa? Mereka orang yang awam hadirin. Ini udah ngerti agama jadi contoh, ya nggak tuh? Salah juga. Wah, udah dah. Gedean. Yang kedua, perbuatan dosa, perbuatan maksiat menjadi lebih besar dosanya melihat kepada siapa perbuatan itu dilakukan. Kalau dia nyolong, duit siapa yang dicolong? Kalau dia mencuri, barang siapa yang dia curi? Kalau dia menyakiti orang, siapa yang dia sakitin hadirin? Kalau dia menghina, siapa yang dihina? Kalau dia melecehkan, siapa yang dilecehkan hadirin? Gitu tuh. Berbuat dosa kepada Allah walaupun kecil, dosanya besar. Surat An-Nur ayat 15. Allah berfirman, wa tahsabunahu hayyinan wa huwa indallahi azim. Surat An-Nur ayat 15. Kamu anggap dia ringan saja, padahal di sisi Allah sangatlah besar. Maka kalau kita berbuat maksiat, sama siapa hadirin? Kalau nyolong, barang siapa yang kita colong hadirin? Nyolong sendal, dosa nggak nyolong sendal? Dosa. Nyolongin di masjid hadirin. Sendal imam lagi hadirin. Imamnya anak yatim hadirin. Wah, udah habis tuh orang malaikat dihajar hadirin. Nyolongnya bulan Ramadan lagi. Hari Jumat lagi hadirin. Pas malam Lailatul Qadar lagi. Wah, tuh orang udah habis dah. Wa tahsabunahu hayyinan wa huwa indallahi azim. Kamu anggap ini remeh saja, di sisi Allah ini sangat besar. Ada orang melecehkan agama. Ada nggak hadirin? Kita sering bilang, ente kalau bercanda yang lain, jangan agama lu bercandain. Ada nggak tuh? Ada nggak orang mempermainkan sholat hadirin? Sholat dimain-mainin, ada nggak nih? Bikin video gitu kan, sembayang dimain-mainin itu, sembayang ya, jadi bahan bercandaan. Kita bilang, ente kalau bercanda yang lain aja, jangan sembayang lu bikin mainan. Orang marah nggak hadirin? Ketika ditegur dia bilang, kenapa sih orang ribut banget? Gue cuman begitu doang kan. Yang ente bikin mainan tuh agama, ya enggak? Ada orang berkata tidak ada perintah sholat 5 waktu dalam Al-Quran. Itu, ya kan? Ada orang mengatakan Tuhan kamu lemah. Ada nggak hadirin? Gini, kalau yang di ente menghina aneh kagak marah. Ente menghina agama saya, ya enggak? Kamu tuh menghina agama, melecehkan Tuhan, ya nggak hadirin? Kenapa sih orang marah murka? Yang diledek, yang dihina, yang dilecehkan, yang dimain-mainin agama hadirin. Orang marah, wajar nggak nih? Wa tahsabunahu hayyinan wa huwa indallahi azim. Contoh nih, dosa sama tetangga. Kalau kita berbuat jahat sama tetangga, dosanya lebih besar dibandingin kita berbuat jahat sama orang lain. Rasulullah bersabda gini, kata Nabi, la ayyazniyar rajulu bi asyrati nisa'in aisara min ayyazniya bimra'ati jarihi. Seorang laki-laki berzinah dengan 10 perempuan, dosa nggak hadirin? Di mana-mana nih dia berzina di banyak kota dengan 10 perempuan, dosa nggak hadirin? Satu aja dosa, apalagi 10 perempuan. Tapi kata Nabi, masih mendingan kalau dia dibandingin berzinahnya dengan perempuan yang merupakan tetangganya sendiri, gitu. Kenapa? Tetangga kita nggak sangka, ya nggak itu. Nih, bapak-bapak tugas keluar kota, nitipin rumah, anak, istri, sama siapa nitipin? Tetangga, betul nggak tuh? Bang, tetangga kita, bang, saya mau keluar kota ya bang, titip anak, istri, sama rumah ya bang.
Kata tetangga, tenang Pak, istri Bapak aman sama saya. Yang ngomong kucing garong hadirin. Iya nggak tuh? Kalau yang jahat sama kita orang lain hadirin, kita kesel ya. Tapi kalau yang jahat tetangga, lebih kesel lagi hadirin tuh. Istilah ada orang Arab bilang begini, hamiha haromiha. Pencurinya adalah penjaganya hadirin. Kita punya gudang makanan hadirin. Kita sewa orang, Pak, tolong ya Pak, jagain gudang nih Pak. Kita sewa security, keamanan. Dia yang nyolong hadirin, ada nggak tuh? Pagar makan tanaman, ada nggak tuh? Itu lebih bahaya lagi hadirin. Kalau yang melanggar hukum orang yang biasa salah. Yang melanggar hukum para penegak hukum hadirin, dosanya gedean hadirin. Itu kalau di pengadilan, saya pernah ngomong di KPK tuh, kalau orang yang melanggar itu orang yang para penegak hukum, lu gedean hadirin tuh. Kenapa di kantor pajak tidak boleh menerima hadiah sebesar apapun, sekecil apapun hadirin. Mungkin kalau di kantor lain biasa demi menjaga integritas, ya nggak tuh? Di KPK tuh meskipun cuman pembercil nggak boleh hadirin, ya nggak tuh? Kenapa para pejabat tidak boleh menerima apa namanya gratifikasi hadirin? Ya nggak? Mungkin kalau orang gitu, pas gitu hadirin tuh. Kalau yang melanggar hukum para penegak hukum kacau nggak hadirin? Yang melanggar hukum hakim, jaksa, penegak hukum dan lain-lain, wah kacau hadirin. Tadi berbuat dosa sama orang, dosa sama tetangga, gedean lagi gitu. Nabi sambung, la ayyasriqar rajulu fi asyrati abyatin aisara min ayyasriqa fi baiti jarihi. Seorang mencuri di 10 rumah di mana-mana, dosa enggak tuh? Dosa ya. Tapi masih mendingan kata Nabi dibandingkan mencurinya di rumah tetangganya sendiri. Kan tetangga udah kayak saudara, ya enggak Bu? Siapa yang curiga sama tetangga hadirin? Ini kisah nyata nih. Mohon maaf, bismillahirrahmanirrahim. Kisah nyata. Saya pernah satu malam kehilangan handphone. Jadi sekarang saya udah punya majlis taklim. Dulu saya malam minggu, malam ahad punya pengajian remaja di rumah. Jadi anak-anak tetangga pada ngaji di rumah. Banyak, ada mungkin 30-40 orang gitu. Karena belum punya tempat, jadi ngaji di ruang tamu di dalam rumah lah ya, geser-geser bangku gitu kan. Bubar pengajian, yang datang anak-anak tetangga, bubar pengajian, handphone saya hilang hadirin. Mana handphone ya? Saya cari-cari kagak ada. Saya nggak curiga, masa iya anak tetangga nyolong hadirin. Handphone ustadz lagi hadirin. Ustadznya yatim lagi hadirin. Ya nggak tuh? Kemana handphonenya? Akhirnya saya cek pakai handphone yang lain. Saya kan handphone banyak, ada 13 hadirin. Bukan sombong, maaf ya. Saya telepon, nggak ketemu tuh malam itu. Besok pagi saya coba-coba, ada yang ngangkat hadirin. Ternyata yang ngambil anak remaja yang semalam ngaji. Dia ambil semalam, pagi dibawa ke sekolahan sama dia. Titip sama temennya hadirin. Pas saya telepon, temennya ngangkat, nyebut nama. Fulan, handphone ente bunyi nih. Dia nyebut nama remaja yang semalam ngaji dengan anak tetangga. Dia yang nyolong hadirin. Walaupun mungkin saya lalai juga hadirin ya. Saya kan kadang-kadang di rumah tuh barang geletak aja. Saya kan kalau di rumah tuh berlian, dolar-dolar, emas permata ngambrak di ubin hadirin. Kadang-kadang itu ya enggak. Itu dia nggak niat nyolong, cuman kan ngelihat ada handphone nganggur gitu. Maka sekarang saya ngambil pelajaran ya, kalau ada pengajian tuh berlian-berlian, dolar saya sapuin dulu tuh. Dolar-dolar saya sapu-sapuin dulu. Bubar ngaji saya ambrak aja lagi hadirin. Gitu ya. Saya nggak sangka anak tetangga hadirin, ya nggak tuh. Maka dosa sama orang dosa nggak? Dosa sama tetangga gedean hadirin, gitu tuh. Ya kan? Jadi sama siapa yang kita sakitin? Hati orang tua kita hadirin. Maka di Quran sama orang tua jangankan bentak-bentak, marah-marah. Kata Quran, fala taqul lahuma uffin wala tanharhuma. Sama orang tua jangankan berkata kasar yang banyak, berkata aja nggak boleh hadirin, gitu. Masalahnya siapa yang kamu sakiti? Hati orang tuamu sendiri, yang mengandung, yang melahirkan, menyusukan, membesarkan kamu. Kamu sakitin hatinya. Dosanya
gedean hadirin gitu tuh. Piala Dunia tahun 2008 apa ya? Ketika Zidane pemain bola Prancis hadirin menyeruduk pemain bola Itali, ya nggak tuh? Materazzi. Tahun berapa hadirin tuh? 2008 ya? Sekian lah pokoknya. Kenapa itu? Ini kan orang Aljazair hadirin, orang Arab deh ya. Nama aslinya Zainuddin Zaidan. Ya kan, Zainuddin. Zainuddin, mungkin dia panggilnya Udin juga, dia Udin, masih panggilnya Udin juga, udah gede. Yang pertama kan Awaluddin, yang terakhir Akhiruddin, yang tukang rokok Samsu. Dia nih kan aslinya orang Aljazair, tapi warga negaranya Prancis. Katanya tuh kenapa waktu Piala Dunia final dia kan Prancis kalah dia tuh, kartu merah dia. Kenapa dia menyeruduk Materazzi? Katanya tuh pemain bola Itali menghina ibunya hadirin. Orang Arab tuh paling marah kalau dihina orang tua. Ente ngatain aneh kagak marah. Tapi kalau ente menghina orang tua aneh, ibu, marah hadirin tuh gitu tuh. Kalau yang kita sakitin orang lain ya dosa. Kalau yang kita sakitin orang tua dosanya gedean. Maka kata Quran, fala taqul lahuma uffin wala tanharum. Sama orang tua jangan berkata kasar walaupun sekedar kalimat hadirin. Kenapa sih orang gua cuman ngomong yang ente sakitin orang tua ente sendiri gitu hadirin. Ya enggak? Yang mengandung, yang melahirkan, yang membesarkan, yang sayang banget sama ente waktu kecil. Ya enggak tuh? Ente jahat sama dia dosanya gedean gitu tuh. Masalahnya siapa yang kita sakitin hadirin gitu tuh, ya kan? Orang korupsi boleh nggak hadirin? Nggak boleh ya. Yang dikorupsi duit masyarakat hadirin. Orang-orang miskin di tengah-tengah pandemi lagi kesulitan hadirin, ya gitu. Dana sosial itu kan gedean dosanya hadirin tuh. Maka dulu KPK awalnya hukuman mati hadirin, ya enggak? Yang korupsi di tengah pandemi hukuman mati. Kenapa keras hadirin tuh? Karena berbuat jahat di tengah bencana hadirin. Kalau yang dikorupsi ya tentu semuanya kagak boleh ya. Tapi di tengah bencana korupsi hadirin. KPK berkata hukuman mati. Berubah sekarang. Itu hadirin tuh. Kenapa keras begitu? Begitu yang dicolong duit siapa gitu hadirin. Ingat. Makan harta anak yatim dosa nggak? Termasuk dosa besar. Kenapa makan harta anak yatim dosa besar? Kenapa hadirin? Duit anak yatim hadirin. Ya ingat? Quran berfirman, innalladzina ya'kuluna amwalal yatama zulman innama ya'kuluna fi butunihim naron. Orang yang makan harta anak yatim yang dimakan bara api di perutnya tuh. Siapa anak yatim? Siapa anak yatim, Pak? Siapa anak yatim, Bu? Anak yatim, anak yang gak punya orang tua dari kecil sampai balik. Kalau udah balik bukan yatim lagi namanya. Kalau kita mau santunan yatim yang alus-alus yang kecil-kecil tuh, ya enggak? Ada nggak anjuran ngusap-ngusap pala anak yatim? Ada nggak tuh? Siapa yang diusap? Yang kecil-kecil Pak Haji, udah kuliah tahun terakhir. Sabar ya Neng, sabar ya Neng. Kok begini Pak Haji? Sunnah Neng, ada hadisnya ini. Ini haji modus hadirin. Ya, yang diusap yang halus, yang kecil-kecil, yang TK, yang udah kuliah tahun terakhir, diusap-usap jilbabnya. Sabar ya Neng, sabar. Kok begini Pak Haji? Sini Neng, Pak Haji peluk. Ya, ini Pak Haji modus hadirin. Ya enggak? Makan harta anak yatim digolongkan kepada dosa-dosa besar hadirin. Kenapa spesifik harta anak yatim? Anak yatim hadirin udah gak punya bapak, duitnya dimakan juga hadirin. Dulu ya, dulu senakal-nakalnya maling hadirin, gak berani nyolong duit kotak amal hadirin, takut kualat, betul gak? Hari ini ada gak orang nyolong kotak amal hadirin? Waduh, ya enggak. Maka setan-setan zaman sekarang angkat tangan udah. Kata setan, gua kalah sama manusia dah. Ya, manusia sekarang jahat-jahat hadirin. Kotak amal ditilap juga hadirin. Ada enggak tuh? Maka sekarang banyak tuh kotak amal dilas hadirin, dilas tuh ya.
Digembok hadirin, berapa gemboknya tuh? 2 apa ini. Dulu orang biar kata nakal nggak berani ngambil kotak amal. Sekarang berani nggak hadirin? Digotong kotak amal hadirin. Iya nggak tuh? Dulu kita waktu masih kecil lewat kuburan lari ya, serem ya hadirin. Sekarang pacaran di kuburan hadirin, ada nggak tuh? Maka setan-setan angkat tangan, gua kalah manusia dah. Malas gua gangguin udah, kata setan. Manusia lebih setan daripada setan hadirin. Ya nggak tuh? Kan dulu kita kalau lihat kuburan pada kabur ya, serem ada kuburan. Sekarang berzina di kuburan, ada nggak tuh? Bikin bazar di kuburan, ada nggak hadirin? Itu yang meninggal pada geleng-geleng. Jadi saya ulangi, yang pertama siapa yang ngerjain? Yang kedua apa? Yang kedua, sama siapa dia ngerjain kesalahan itu tuh? Berbuat dosa sama orang dosa, dosa sama tetangga gedean. Berbuat nyolong di mana-mana dosa, nyolong tetangga gedean. Pernah satu hari Nabi bilang begini, kata Nabi, iyakum waddukhula 'alan nisa. Wahai laki-laki, jangan sering-sering berdua-duaan dengan perempuan. Iya enggak? Iya kan? Ada sahabat nanya, orang Ansor, ya Rasulullah, nanya Nabi, ya afara'aital hamu, Nabi, gimana kalau mau dipoto nih? Bagaimana udah Bang begini. Bagaimana udah Bang belum? Bagaimana kalau berdua-duaannya dengan adik iparnya sendiri? Tahu nggak adik ipar? Suami istri, istrinya punya adik perempuan, apa namanya? Adik ipar ya. Nabi kalau dia berdua-duaannya dengan adik iparnya sendiri. Qala, kata Nabi, alhamu al maut. Justru ipar itu paling berbahaya, kata Nabi. Ipar itu kematian. Kenapa? Orang nggak nyangka hadirin. Begini, saya tanya, ada nggak suami diam-diam seneng dengan adik iparnya? Ada nggak hadirin? Ada apa banyak? Banyak ya. Mungkin sejak awal yang diincar adenya hadirin, dapatnya empoknya. Kan dia ngelamar nih, cerita ngelamar ya. Hari Minggu sore gitu, dia ke rumah calon mertua. Assalamualaikum Pak Haji. Waalaikumsalam. Ada apa ya? Mau ngelamar anak Pak Haji. Yang mana nih? Adeknya apa empoknya? Adeknya Pak Haji. Ya adeknya masih sekolah. Lah kan hari Minggu Pak Haji. Kok sekolah aja? Enggak, dia belum lulus. Lu belum amat sih lu. Ini enggak. Udah dah sama empoknya aja dah. Akhirnya nikah sama empoknya hadirin. Sejak awal siapa yang diincar tuh? Adeknya. Nikah sama kakaknya hadirin. Tinggal di Jakarta. Adeknya dari kampung datang ke Jakarta, numpang di rumah kakaknya hadirin. Ada nggak nih? Ya kan? Istrinya kerja pagi, pulang sore, adiknya di rumah mandi mulu hadirin, pakai anduk doangan. Kan suaminya ya hadirin tuh, ya nggak? Ada nggak suami diam-diam senang sama adik iparnya? Hah? Ada di sini hadirin? Nggak ada kali ya. Ketika ditanya Nabi, gimana kalau dia berdua-duaannya dengan adik iparnya sendiri? Qala, kata Nabi, alhamu al maut. Justru ipar itu kematian. Kenapa? Orang nggak sangka hadirin, betul nggak? Bu, istri ngelihat suaminya boncengin perempuan lain, istrinya nggak kenal, marah nggak istrinya? Siapa sih mas? Kau boncengin motor? Teman kantor dek. Oh mesra banget pakai peluk-pelukan. Di jalan banyak lubang, takut jatuh anak orang. Iya, suaminya modus akhirnya nih. Marah nggak istrinya? Marah hadirin. Tapi kalau yang diboncengin adiknya sendiri, marah nggak istrinya? Kadang-kadang yang nyuruh istrinya, ya nggak tuh? Mas, adikku pengen belanja mas ke Tanah Abang, anterin gimana mas? Kata suaminya, oke. Ya nggak? Berapa hari? Berapa hari? Ya nggak tuh? Ya kan? Suaminya kucing garong ada, ya nggak nih? Ya nggak? Kalau istri ngelihat suami jalan dengan perempuan lain, dia marah. Kalau dengan adiknya sendiri, marah nggak hadirin? Kadang-kadang istrinya yang nyuruh dan diam-diam suaminya senang sama adik ipar hadirin.
Kata Nabi, alhamu al-maut, justru ipar itu kematian. Gitu hadirin. Kenapa orang nggak sangka-sangka? Maka kita kembali, perbuatan maksiat jadi gedean dosanya sama siapa dia salah. Yang ketiga, kapan dia berbuat maksiat hadirin? Berbuat maksiat di bulan-bulan yang lain dosa, berbuat maksiat di bulan-bulan yang diagungkan dosanya lebih besar hadirin, dosanya gedean. Silakan dibuka Al-Quran surat At-Taubah ayat 36. At-Taubah ayat 36. At-Taubah surat keberapa? 9 ayat 36. 36. Temu ya. Allah berfirman, "Inna iddatasy syuhuri indallahi 12 syahran fi kitabillahi yauma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum dzalikad dinul qayyim." Sesungguhnya di sisi Allah ada 12 bulan. Ketika Allah menciptakan langit dan bumi, di antara 12 bulan itu ada 4 bulan yang dia agungkan. Betul nggak? Minha arba'atun hurum. Allah sambung, fala tazlimu fihinna anfusakum. Di 4 bulan ini jangan sampai berbuat zolim. Hadirin, emang bulan lain boleh? Boleh nggak bulan yang lain berbuat zolim? Boleh nggak? Nggak boleh ya? Apalagi 4 bulan, apa 4 bulan ini? Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram dan Rajab hadirin. Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram dan Rajab. Berbuat dosa di 4 bulan ini dosanya gedean. Allah tegaskan, fala tazlimu fihinna anfusakum. Termasuk bulan Ramadan. Bulan Ramadan bulan mulia bukan? Maka dosa di bulan Ramadan gedean dibandingin di bulan-bulan yang lain. Gitu tuh. Namanya syarafuz zaman. Berbuat maksiat di waktu yang mulia gitu. Termasuk hari Jumat. Hari Jumat dalam Islam disebut Sayyidul Ayyam, hari yang paling mulia. Berbuat dosa hari Senin dosa, hari Selasa dosa, hari Rebo dosa, Kamis dosa, hari Jumat gedean. Kenapa? Sayyidul Ayyam. Berbuat dosa di luar Ramadan dosa, Ramadan gedean gitu tuh. Jadi yang ketiga, kapan dia ngerjainnya gitu tuh, ya kan? Ustadz, kalau gitu kita berbuat maksiat hari Minggu jangan juga hadirin, ya enggak? Hari Minggu kagak boleh, hari Jumat lagi gitu maksudnya, lebih gede. Yang terakhir, yang keempat, di mana mengerjakannya dulu. Yang ketiga kan kapan. Nomor 4, di mana berbuat maksiatnya. Berbuat maksiat di Jakarta ya dosa. Berbuat maksiat di tanah haram dosanya gedean hadirin. Tanah yang disucikan apa tuh? Mekah, Madinah, Baitul Maqdis. Termasuk berbuat maksiat di masjid hadirin. Ini masjid tempat yang mulia bukan? Mulia. Berbuat dosa di mana-mana dosa. Di masjid gedean. Kita itu nyolong dosa. Nyolongnya di masjid hadirin, gedean dosanya. Gitu tuh. Ini kan. Berbuat maksiat di mana-mana ya dosa. Berbuat maksiat di tanah haram gedean dosanya hadirin, gitu tuh. Kan? Udah di Mekah, di Madinah masih dosa juga. Ada nggak tuh? Nih gini, tau nggak laler hadirin, lalat, tau nggak laler hadirin. Ini taman bunga nih, ini taman bunga semua nih, asalam semua taman bunga hadirin. Di pojokan ada tempat sampah kecil hadirin. Lalat masuk taman bunga karena dia laler, menceloknya di mana hinggapnya hadirin? Tempat sampah ya. Ini bunga, semua bunga.
laler di mana dia hinggap hadirin? Tempat sampah. Emang laler hadirin. Banyak bunga main tempat sampah. Ada manusia, mohon maaf kalau kasar ya, otaknya otak laler hadirin. Ada nggak tuh? Di tempat yang mulia, milih di tempat yang banyak bunga, milih tempat sampah. Ada nggak hadirin tuh? Ada tuh manusia udah bulan Ramadan masih maksiat juga. Ada nggak hadirin tuh? Ustadz, kan bulan Ramadan pintu surga dibuka, pintu neraka diapain? Tutup. Setan-setan diapain? Diikat. Kok di maksiat Pak Ustadz? Itu setan yang terlepas hadirin. Setan yang terlepas kali itu, ya enggak? Di bulan Ramadan bahkan di tempat yang mulia masih nakal juga. Keterlaluan gini. Dulu ada ungkapan almarhum Buya Hamka. Kata Buya Hamka, kita akan menemukan apa yang kita cari. Betul ya? Kata almarhum Buya Hamka, kita akan menemukan apa yang kita cari. Kita ke Las Vegas, pusat judi di Amerika Serikat. Di Las Vegas mau nyari masjid, ada nggak hadirin? Ada hadirin. Ada. 2 tahun yang lalu tuh masyarakat Indonesia di Amerika Serikat bikin acara muktamar di Las Vegas hadirin. Sewa, artinya gini, di Mekah orang mau nyari tempat yang nakal, ada nggak hadirin? Ada juga hadirin. Ada yang bilang ini, begitu pulang umroh, pulang haji, Pak Ustadz, saya di Mekah kenal sama cewek Pak Ustadz. Ya emang otak laler hadirin, ya nggak tuh? Udah di Mekah masih nyari tempat maksiat Pak Ustadz. Tapi di Mekah bersih. Di Mekah ketemu Pak Ustadz tempat hiburan. Kata Bu, kita cari hadirin. Meskipun ini bulan Ramadan, tempat-tempat hiburan ditutup, kata Nabi, setan diikat, neraka dikunci, surga dibuka. Tapi kalau orang yang dasar otaknya laler hadirin, berbuat maksiat, bisa nggak hadirin? Begitu tuh hadirin tuh. Tapi kalau orang, kata Nabi Muhammad, al-mu'min kannahlah, orang yang beriman seperti seekor lebah. Ya nggak tuh? Lebah hadirin. Di mana lebah hinggapnya hadirin? Ini tempat sampah nih, di Bantar Gebang, tempat sampah. Di pojokan ada taman bunga dikit hadirin, kecil. Lebah masuk. Karena lebah di mana hinggapnya hadirin? Taman bunga ada gitu tuh, walaupun kecil ya. Kata Nabi, orang yang beriman bagaikan seekor lebah gitu hadirin. Ya enggak? Meskipun di banyak tempat sampah, emang dasar dia lebah, nyarinya taman bunga gitu hadirin tuh. Nah, mudah-mudahan kita tergolong orang yang kata Nabi, al-mu'min kannahlah, orang yang beriman bagaikan seekor lebah. Gitu mudah-mudahan, amin ya rabbal alamin. Ini mudah-mudahan rahimakumullah. Jadi 4 perkara yang menjadikan perbuatan maksiat dosanya gedean. Yang pertama apaan? Siapa yang ngerjain. Yang kedua, sama siapa dia berbuat maksiatnya. Yang ketiga, kapan waktunya. Yang keempat, di mana mengerjakannya. Ini bulan yang mulia, bulan Ramadan. Mudah-mudahan kita isi 10 hari yang tersisa dengan perbuatan baik hadirin. Jangan sampai kita kotor dengan perbuatan, ya enggak? Bulan yang lain juga jangan. Apalagi ini puncak-puncaknya ibadah. Biasa mungkin ya nonton hiburan sementara, perek hadirin, perek dah, ya enggak? Mungkin langganan Netflix, ya enggak ini, ya enggak? Ini 10 malam terakhir libur dah, hadirin, ya enggak tuh? Iktikaf di masjid nonton Netflix hadirin, kan keterlaluan ya hadirin, ya enggak tuh ya? Ya enggak? Kadang-kadang nih mau sekali mengingatkan hadirin, yang iktikaf di masjid mungkin si asalam mengizinkan. Kadang-kadang yang iktikaf pada bawa laptop, pada bawa handphone, semua colokan habis buat nyolokin hadirin. Maksudnya gini, boleh juga ya yang iktikaf infak hadirin, mengganti listrik, ya nggak tuh? Ya kan? Kadang-kadang ada orang iktikaf bawa laptop, bawa kerjaan, sama juga jangan kerja ya. Maksud saya jangan sampai terlalu sibuk dengan urusan dunia gitu. Ini iktikaf di masjid, baca Quran, berzikir gitu kan, dan lain sebagainya. Mudah-mudahan yang disampaikan ada manfaatnya. Insya Allah sehat panjang umur.
kita bertemu lagi di kesempatan yang berbeda. Demikian dari saya serahkan kepada pembawa acara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.